Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para petani porang, baik pemula maupun yang sudah para senior. Oke kawan, langsung saja. Untuk hari ini saya lagi menyirami porang. Ini bulan Agustus tanggal 31. Di video kali ini saya merekayasa porang. Supaya biar tumbuh di waktu musim kemarau. Jadi dalam 1 tahun porang saya panen dua kali sampai 3 kali. Nih saya lagi menyiram supaya tidak kering ya. Soalnya saya sudah mempelajari dan mengamati karakter porang itu bagaimana. Dan ternyata porang itu selama ada air, porang ini akan bisa tumbuh setelah dorman. Setelah dorman ini saya sirami seperti ini. Dan akhirnya ya bisa tumbuh ya seperti inilah kawan. Porangnya Friendly, porang dari Ponorogo. Seperti ini. Ini dulu bibit dari umbi kecil, umbi mini. Jadi saya bisa panen dalam satu musim itu 2 kali sampai 3 kali. Di mana porang bisa tumbuh? Ya di tempat yang ada air. Di mana porang bisa tumbuh di waktu musim kemarau? Ya di tempat yang mewah air lah, yang tidak kekurangan air. Untuk percontohannya kalau di Jawa Timur itu seperti di Magetan, itu cocok karena air di sana sangat mewah. Di Magetan, terus itu di Jember, Lumajang, Banyuwangi, itu di sana untuk airnya sangat mewah. Jadi bila mau tanam porang yang banyak di lahan yang luas, terus di waktu musim kemarau, itu kalau saya sarankan yang banyak airnya saja. Kalau di tempat gersang itu ya jangan tanam porang di waktu musim kemarau. Karena porang itu membutuhkan air. Karena hampir 90% batang porang dan daunnya ini mengandung air semua. Jadi bila mana porang itu kekurangan air ya tidak akan bisa tumbuh maksimal. Ya seperti inilah. Ini daunnya sudah mekar. Ini daun sudah mekar. Ini masih kuncup, sudah mau mekar. Dan yang ini masih kuncup sekali, belum mekar sama sekali. Itu ada yang sudah tumbuh 2 kali seperti itu. Itu masih mau ada yang keluar dari tanah, yang seperti itu mau keluar dari tanah. Nah yang seperti itu sudah mau mekar juga. Ini kemungkinan 2-3 hari bisa mekar itu.
Ini di musim kemarau ya. Nah itu juga ada yang besar juga, itu bibit dari umbi besar itu. Yang itu bibitnya dari umbi besar. Ini masih mau tumbuh juga, masih kuncup sekali. Ini yang saya polybag juga sudah mulai tumbuh ini. Yang saya polybag seperti ini sudah mau tumbuh. Itu juga sudah agak besar itu. Ini juga agak besar. Ini bibit dari umbi sekitar 1 kilo isi 20-30. Ini untuk umbinya, untuk tumbuhnya ini mau 2 kali. Untuk tumbuhnya ini mau 2 kali. Untuk kataknya ini sudah mulai terlihat ya kawan. Nih untuk kataknya sudah mulai terlihat seperti ini. Ya di sini harus telaten untuk menyiram ya. Kita harus telaten untuk menyirami porang supaya untuk pertumbuhannya bisa maksimal. Ini juga masih kuncup juga ini. Seperti ini masih kuncup juga. Ini juga bagus ini. Yang besar itu bibit dari umbi besar. Ya kemarin juga banyak ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, bagaimana toh cara untuk penyemaian porang itu. Untuk penyemaian porang itu tidak ribet ya kawan. Ya kita langsung tanam saja, kita sirami setiap hari ya pasti akan tumbuh. Jadi kita tidak usah memerlukan fukobit atau obat apa, obat pertanian seperti apa, itu tidak perlu. Yang penting kita sirami setiap hari pasti akan tumbuh seperti ini. Entah itu bibit dari bunga, dari katak, ataupun dari umbi, itu semua sama. Untuk tumbuhnya ya yang penting kita sirami setiap hari pasti akan tumbuh. Kalau tidak kita sirami ya tidak akan tumbuh. Nah ini untuk bibit-bibitnya ya. Bibit-bibit yang sebesar ini bibit dari umbi. Ini ya
belum saya tanam ini. Rencana mau saya tanam di lahan ini nanti, yang seperti ini juga ya akan saya tanam di lahan nanti. Jadi ini untuk panennya di bulan Juni, Juli itu yang seperti ini nanti saya tanam di waktu bulan Juni, Juli. Itu panen di bulan Juni, Juli. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dan loncengnya diaktifkan, terus di share ke teman-teman supaya mendapatkan tambahan wawasan. Dan juga komen di bawah, nanti akan saya kasih nomor WhatsApp untuk pemesanan bibit dan tata cara penanaman dan pupuknya apa. Itu saya akan mengasih tahu lewat WhatsApp dan juga di kolom komentar. Oke, untuk kalian semua yang ingin menanam porang, untuk saya sarankan untuk pupuknya ya, pupuk kandang itu dari kotoran kambing, kotoran sapi dan kotoran ayam itu perlu untuk difermentasi dulu, minimal itu 2 minggu untuk menghilangkan bakteri dan jamur-jamur. Nanti kalau tidak difermentasi, untuk bakteri seperti jamur seperti itu nanti akan merusak porangnya, merusak bibit juga. Untuk proses fermentasinya saya menggunakan EM4 dan juga kapur dolomit, kapur pertanian. Itu untuk proses fermentasiannya. Kalau alamat lengkap saya yang kemarin itu tanya juga, alamat lengkapnya di mana Mas? Untuk alamat lengkap saya itu di Ponorogo, dari kota Ponorogo, Jawa Timur, di Kecamatan Ngrayun. Desanya saya itu Wonodadi. Untuk di tempat saya ini hampir seluruh petani itu sudah menanam porang. Untuk tahun 2020 ini kemarin dari desa Wonodadi saja ya, belum satu kecamatan itu saya mengirimkan dari desa Wonodadi untuk ke pabrik untuk porang yang besar-besar. Untuk porang-porang yang besar ini sekitar 800 ton. Itu untuk dari desa Wonodadi saja. Itu belum satu kecamatan. Untuk pabrik yang saya kirimi yang satu ini yang ada di Mojokerto ini kemarin, untuk daya tampungnya dalam satu hari itu 200 ton saja bisa masuk itu. Untuk proses produksi ini kemarin 100 ton dalam satu hari untuk pembuatan chip porang yang nantinya akan diekspor ke luar negeri. Nah, ada pertanyaan lagi, porang itu buat apa? Porang itu dibuat makanan, jadi bahan pokok. Kenapa Mas porang itu kok mahal? Untuk pertanyaan yang seperti itu, porang itu mahalnya ya karena dibuat makanan tadi, dibuat mie, itu dibuat nasi juga, dicetak seperti nasi, terus dibuat lem,
dibuat kosmetik juga seperti itu untuk porangnya. Makanya porang itu sangat laku karena kegunaannya sangat banyak sekali. Oke, kalau di Indonesia ini untuk produk yang sudah lama dan kita tidak asing ya, itu Nutrijel. Pasti dimanapun, pasti di Indonesia banyak untuk produknya. Itu Nutrijel. Nutrijel itu untuk bahan dasarnya itu juga dari porang juga, itu bahan dasarnya. Nah, kalau untuk rasa-rasa ya rasa-rasanya itu dari bahan lain juga, tapi untuk bahan dasarnya dari porang. Untuk kalian yang ingin merasakan porang, ya belilah Nutrijel itu, nanti akan tahu untuk rasa-rasanya porang. Ya, kenapa saya bisa panen porang itu 3 kali ya, karena saya itu kan memakai sistem ya seperti ini. Porang yang sudah dorman, biasanya langsung saya kasih air seperti ini, saya siram setiap hari. Jadi saya bisa panen dalam satu musim atau satu tahun itu bisa panen 2 kali sampai 3 kali ya, karena cara dengan seperti ini. Nanti untuk saya jual itu dari kataknya, dari bunganya, dari umbinya. Kalau seperti itu ya, kalau misalkan saya jual bibitnya juga, saya bisa panen dalam satu tahun itu bisa panen 5 kali karena saya jual bibitnya. Kalau kita jual untuk umbi produksi pabrik itu ya maksimal 3 kali saya. Kalau plus bibitnya ya bisa sampai 5 kali kalau plus bibitnya. Ini untuk bibit porang di tahun 2020 ini harganya sangat mahal ya, apalagi bibit yang berkualitas, asli dorman, sudah terpercaya, itu pasti akan lebih mahal lagi ya. Alhamdulillah bibit dari saya tahun-tahun kemarin itu untuk pertumbuhannya sangat bagus, dan langganan saya itu kembali lagi ke saya dan beli bibit kepada saya lagi. Untuk kawan-kawan yang ingin membeli bibit bisa pesan ke nomor saya, nanti akan saya tampilkan di deskripsi ya untuk nomor saya. Untuk porang saya ini ya lumayan banyak lah. Untuk bibit-bibitnya ini cukup dari desa saya saja, belum dari tempat-tempat lain. Masih di desa saya saja ini sudah mencukupi untuk bibit-bibitnya yang saya jual ke seluruh Indonesia ya. Biasanya kalau kirim porang itu kalau keluar Jawa itu saya pakai JTR. Kalau pakai JTR JNE, tapi yang JTR itu lebih murah untuk biayanya. Biasanya saya pakai itu, jadi agak ringan nanti untuk dikirim-kirim ke luar Jawa seperti itu. Ya, hati-hati untuk kalian semua bila mana membeli bibit, jangan sampai tertipu. Untuk bibit porang saat ini ya, kalau bibit yang bagus
Itu kalau bibit dari umbi yang isi 20 ke atas, untuk harganya per hari ini Agustus 31 itu sudah mencapai 125.000. Kalau katak ya, kalau katak untuk harganya saat ini 250.000 untuk bibit dari katak. Jadi bila mana ada yang menjual bibit di bawah pasaran, pasti itu tipu-tipu. Jadi hati-hati kawan bila membeli bibit. Ya, kenapa saya itu minat untuk tanam porang? Karena produk yang porang ini untuk bahan ekspor ke luar negeri. Untuk kebutuhannya masih sangat kurang sekali. Walaupun Indonesia semua tanam porang, itu untuk kebutuhannya masih kurang. Oke kawan, untuk sementara seperti ini saja untuk videonya. Lain kali saya akan membuat video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Bila mana kata-kata saya ini kurang berkenan di hati Anda, dan kata-kata saya porang ini bisa panen 3 kali dalam 1 tahun, itu mohon maaf misalkan saya salah, karena manusia itu banyak salahnya. Untuk benarnya kelihatannya masih kurang, karena kita sebagai manusia ya banyak salahnya daripada benarnya. Ya bila mana saya salah, ya tolong dimaklumi, karena saya manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Sementara seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia. Mantap, Friendly Porang Ponorogo. Rekayasa bisa dilakukan. Tumbuh di musim kemarau. Mantap.